Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas peluang. Masih bersama channel kami Johannes Saputra Matematika. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga silahkan di like, komen, dan share. Baik, peluang atau probabilitas adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Nah, bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyak kejadian yang mungkin muncul dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A kita tulis PA sama dengan NA kita bagi dengan NS. Nah, untuk lebih jelas kita lihat beberapa contoh soal berikut. Contoh pertama, peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah. Nah, yang namanya muka dadu atau mata dadu itu dia ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka banyak semua kemungkinan atau NS-nya adalah 6. Banyak mata dadu bernomor 5 ada sebanyak 1. Maka peluang muncul muka dadu bermata 5 adalah N5 kita bagi dengan NS sama dengan 1/6. Contoh yang kedua. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah. Nah, jadi pada kantong ini terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru, mau diambil 1 kelereng. Peluang yang terambil kelereng merah adalah. Maka total kelereng yang ada pada kantong itu ada 7 kelereng, yang mau diambil 1 kelereng merah dari 4 kelereng merah yang tersedia. Maka kejadian yang diharapkan muncul adalah terambilnya kelereng merah. Itu ada sebanyak 4. Maka N merah sama dengan 4. Kejadian yang mungkin muncul yaitu terambil 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Maka NS sama dengan 4 kita tambah dengan 3. Sama dengan 7. Jadi, peluang kelereng merah yang terambil adalah peluang merah sama dengan N merah kita bagi dengan NS. Sehingga peluang merah sama dengan 4/7. Contoh yang ketiga. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah. Nah, banyak kelereng merah sebanyak 7 dan kelereng biru 3. Maka banyak kelereng semuanya adalah 10 kelereng.
Banyak cara mengambil 3 kelereng merah dari 7 kelereng merah. Maka, kita menggunakan konsep kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Sehingga, kombinasi 3 dari 7 adalah 7 faktorial. Kita bagi dengan 3 faktorial kali 7 dikurang 3 kita faktorialkan. Sama dengan 7 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial kali 4 faktorial. Sehingga 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. Kita sederhanakan, maka kita peroleh nilainya 35. Sehingga banyak cara mengambil 3 kelereng merah dari 7 kelereng merah adalah sebanyak 35 cara. Nah, berikutnya, banyak cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng yang tersedia. Kita juga menggunakan konsep kombinasi, karena urutan tidak diperhatikan. Kombinasi 3 dari 10 adalah 10 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial kali 10 dikurang 3 kita faktorialkan. Sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial. Kita selesaikan, maka kita peroleh 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Sama dengan 120. Jadi, banyak cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng yang tersedia adalah 120 cara. Nah, maka peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus adalah kombinasi 3 dari 7 kita bandingkan dengan kombinasi 3 dari 10. Sama dengan 35 kita bandingkan dengan 120. Sama dengan 7 per 24. Nah, sekarang kita lanjut komplemen sebuah kejadian. Nilai suatu peluang itu mulai dari 0 sampai 1, ya. Sehingga peluang suatu kejadian A yang paling besar itu adalah 1, yang paling kecil adalah 0. Ketika peluang suatu kejadian itu sama dengan 0, itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Ketika peluang suatu kejadian itu sama dengan 1, maka itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Peluang A komplemen adalah 1 dikurang peluang A. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Contoh pertama, sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah titik-titik. Nah, kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki adalah keduanya laki-laki atau LL, keduanya perempuan atau PP, satu laki-laki dan satu perempuan LP atau PL. Nah, jadi banyaknya kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki adalah 4, sehingga NS-nya 4.
peluang paling sedikit satu laki-laki itu sama dengan 1 kita kurang dengan peluang semua perempuan. Sehingga 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Contoh yang kedua. Dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak, 10 diantaranya busuk. Diambil 5 buah salak. Peluang paling sedikit mendapat sebuah salak yang tidak busuk adalah Nah, soal ini tidak menanyakan hasil akhir, cuma prosesnya gitu ya. Nah, maka banyak salak 50. Banyak salak yang busuk itu ada 10. Diambil 5 salak. Artinya R-nya sama dengan 5. NS, banyak anggota ruang sampel, kita mengambil 5 salak dari 50 salak semuanya. Maka kita menggunakan konsep kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Atau kita mengambil sekaligus. Kombinasi 5 dari 50 adalah 50 faktorial per 5 faktorial kali 50 dikurang 5 faktorial. Nah, itu NS-nya. Peluang paling sedikit satu salak yang tidak busuk sama dengan 1 dikurang peluang semua salak busuk. Berarti 1 dikurang kombinasi 5 dari 10. 5 salak busuk dari 10 salak busuk kita bandingkan dengan NS. Kombinasi 5 dari 50. Maka peluang paling sedikit satu salak tidak busuk adalah 1 dikurang kombinasi 5 dari 10 kita bagi dengan kombinasi 5 dari 50. Berarti jawabannya adalah option A. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan disaksikan video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.